Please listen to me. There's a crack. You have to tell the pilot. Tell the pilot? Based on your imagination? This is not a workshop. Agus Santoso, 34 tahun, menghela napas panjang. Udara di terminal privat Bandara Halim Perdana Kusuma terasa asing, beraroma cappuccino mahal dan parfum mawar, sangat berbeda dengan aroma lumpur, minyak, dan ozon yang telah menjadi napasnya selama 5 tahun terakhir. Ia baru saja menyelesaikan kontraknya sebagai TKI, Tenaga Kerja Indonesia, di sebuah anjungan pengeboran minyak terpencil di Laut Natuna. Pekerjaannya bukan sekadar buruh, ia adalah seorang spesialis NDT, Non-Destructive Testing, seorang ahli diagnostik logam yang tugasnya menggunakan ultrasonik dan analisis getaran untuk menemukan keretakan mikro pada pipa bertekanan tinggi, jauh sebelum bencana terjadi. Tangannya yang kapalan, dengan bekas-bekas luka kecil di buku-buku jarinya, mencengkeram erat sebuah koper pelikan kecil berwarna oranye. Koper itu adalah dunianya. Isinya bukan pakaian, melainkan satu set sensor transducer, osiloskop portabel, dan perangkat analisis spektrum. Peralatan itu adalah perpanjangan dari dirinya, alat yang membantunya mendengar bisikan logam yang lelah. Ia adalah seorang dokter untuk baja, dan instingnya, yang diasah oleh ribuan jam di tengah deru mesin, sangat jarang salah. Pagi ini, ia tidak terbang komersial. Sebuah keajaiban telah terjadi. 2 bulan lalu, intuisinya menyelamatkan sektor 7 dari ledakan katastrofal. Ia mendengar adanya resonansi harmonik pada flensa utama yang tidak terdeteksi oleh sensor standar perusahaan. Sebagai bonus, dan untuk mengantarnya ke sesi debriefing mendadak di Swiss, perusahaan menempatkannya di jet pribadi mewah milik CEO utama perusahaan induk, yang kebetulan sedang terbang ke Eropa. Ini adalah pertama kalinya Agus menginjakan kaki di pesawat seperti ini. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Ia hanya mengenakan kemeja flanel yang bersih namun pudar, celana kargo, dan sepatu bot keselamatan yang solnya masih menyisakan jejak samar debu dari lokasi kerja. Ia merasa canggung, seperti seekor ikan air asin yang terdampar di akuarium air tawar yang penuh hiasan. Di sekelilingnya, penumpang lain, seorang pria parubaya yang tampak sangat kaya raya, istrinya yang berhias berlian, dan 2 anak remaja mereka, memandangnya sekilas dengan tatapan ingin tahu yang dingin. Agus hanya menunduk. Pikirannya tidak di sini. Ia memikirkan adiknya di Yogyakarta yang akhirnya bisa ia biayai kuliah kedokteran, dan ibunya yang menunggunya pulang di Cilacap. Penerbangan ini hanyalah sebuah rintangan terakhir sebelum ia bisa kembali ke rumah. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, keahlian yang membuatnya dipandang rendah di tempat ini akan menjadi satu-satunya harapan mereka. Ia melangkah menaiki tangga pesawat, sebuah bombardier Global 7500 yang putih berkilauan, dan merasakan getaran samar mesin Auxiliary Power Unit, APU, di bawah kakinya. Getaran itu terasa normal, sehat, jauh di lubuk hatinya. Ia sudah mulai bekerja, mendengarkan lingkungan barunya. Itu adalah kebiasaan yang tidak bisa ia hilangkan, sebuah berkah sekaligus kutukan. Di dalam kabin, interior berwarna krem dan kayu eboni yang dipernis menyambutnya. Pesawat itu lebih mirip apartemen mewah di langit daripada kendaraan. Ia menemukan kursinya, sebuah bilik pribadi dengan sofa kulit dan layar televisi raksasa. Ia duduk dengan kaku, meletakkan koper oranye kesayangannya dengan hati-hati di kakinya, di bawah selimut kasmir yang tersedia. Seorang pramugari mendekatinya. Dia tinggi, anggun, dengan seragam biru tua yang pas di badan dan name tag perak bertuliskan, Clara. Wajahnya cantik, dipoles riasan sempurna, namun senyumnya tidak mencapai matanya. Mata itu memindai Agus, flanelnya, sepatunya, dan akhirnya berhenti dengan tatapan tak suka pada koper oranye di lantai. Clara Sutarjo, 29 tahun, adalah perwujudan kesempurnaan. Baginya, kabin first class, atau dalam hal ini, jet pribadi, adalah panggung teaternya. Dia adalah sang primadona, sutradara, sekaligus manajer panggung. Setiap detail harus sempurna. Suhu sampahnya harus tepat 8 derajat Celcius, lipatan serbet harus tajam, dan cahaya ambient harus disesuaikan dengan suasana hati penumpang.
Dia telah bekerja keras untuk melarikan diri dari masa lalunya yang sederhana di pinggiran Jakarta, dan dia tidak mentolerir ketidaksempurnaan. Penerbangan hari ini membuatnya sangat tegang. Penumpang utamanya adalah Bapak Hidayat, sang pemilik maskapai dan konglomerat energi itu sendiri, bersama keluarganya. Pelayanan harus lebih dari sempurna. Namun, ada satu anomali, pria di kursi 3B. Pria yang tampak seperti pekerja lapangan, dengan sepatu bot kotor dan koper peralatan yang mencolok. Clara telah diberitahu bahwa dia adalah tamu teknis perusahaan, tapi baginya, dia adalah noda di atas kanvasnya yang sempurna. Dia mendekati Agus dengan senyum profesional yang dipaksakan, aroma parfumnya yang mahal mendahuluinya. Selamat datang di Sky Horizon. Pak, mohon maaf, koper Anda tidak bisa diletakkan di lantai. Itu melanggar regulasi keselamatan. Saya harus menyimpannya di kompartemen bagasi bertekanan di belakang. Agus mendongak, sedikit terkejut oleh nada dingin dalam suara merdu itu. Selamat siang, Mbak. Maaf, ini tidak bisa. Ini alat kalibrasi sensitif. Isinya sensor ultrasonik. Tidak boleh terbanting. Harus selalu dekat saya. Agus mencoba tersenyum ramah, menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud menyusahkan. Senyum Clara sedikit menegang. Pak, saya mengerti, tapi kompartemen kami sangat aman. Ini adalah jet Global 7500, bukan pesawat komersial biasa. Saya jamin. Saya lebih suka membawanya sendiri, Mbak. Potong Agus dengan sopan namun tegas. Saya akan pegang saat lepas landas dan mendarat. Saya yang bertanggung jawab penuh. Tangannya tanpa sadar memegang erat gagang koper oranye itu. Clara merasakan gelombang kekesalan. Penumpang biasa saja tidak pernah membantahnya, apalagi seorang pekerja seperti ini. Dia merasa otoritasnya ditantang. Pak, ini bukan pilihan. Ini adalah aturan FAA dan EASA. Barang bawaan di kabin harus muat di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Koper Anda terlalu besar untuk keduanya. Saya harus mengambilnya. Konfrontasi kecil itu menarik perhatian istri Tuan Hidayat, yang menatap mereka dengan alis terangkat. Clara merasa terhina. Begini saja, kata Clara, mengubah taktik. Saya akan menyimpannya secara pribadi di lemari kru saya. Saya akan membungkusnya dengan selimut tambahan. Itu kompromi terbaik yang bisa saya tawarkan. Agus menimbang-nimbang. Dia tidak suka alatnya lepas dari pandangannya. Tapi dia juga tidak ingin membuat keributan di penerbangan yang bahkan tidak ia bayar. Baiklah, Mbak. Asal janji, jangan sampai terbanting. Tolong. Clara tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja, Pak. Dia mengangkat koper itu dengan sedikit jijik, terkejut oleh betapa beratnya benda itu. Dia membawanya ke gali, dapur pesawat, dan, alih-alih menyimpannya di lemari kru, dia membukanya sedikit, hanya untuk memastikan, dan melihat deretan logam dan kabel yang rumit. Dia mendengus. Alat-alat bengkel, gumamnya pelan. Dia lalu memasukkannya dengan kasar ke kompartemen kargo internal di belakang gali, di luar pandangan. Agus melihat perlakuan kasar itu dari celah kursinya. Dia hanya bisa menghela napas dan memejamkan mata. Semoga sensornya baik-baik saja. Pesawat meluncur mulus di landasan pacu. Mesin Rolls-Royce di belakang mereka berakselerasi dengan dorongan yang halus namun sangat kuat. Agus merasakan sedikit getaran saat roda meninggalkan aspal, getaran yang normal. Dia mencoba untuk rileks, sesuatu yang sulit ia lakukan. Di dunianya, dia adalah orang yang memegang kendali. Di sini, dia hanyalah penumpang yang pasrah. 1 jam berlalu, layanan dimulai. Clara bergerak di kabin dengan keanggunan seorang penari balet. Dia menyajikan sampanye domprignon dan canape kaviar kepada keluarga Hidayat. Dia menawarkan hal yang sama kepada Agus, hampir seperti sebuah pengujian. Kaviar, Pak. Agus, yang seumur hidupnya hanya makan ikan hasil pancingan ayahnya, menggeleng sopan. Tidak, terima kasih, Mbak. Air putih saja. Clara tersenyum tipis. Tentu saja.
Dia membawakan segelas air mineral kemasan, bukan air Fiji dalam botol kaca yang ia sajikan untuk Hidayat. Perbedaan perlakuan itu sangat halus, namun nyata. Agus merasakannya, tapi ia terlalu lelah untuk peduli. Dia hanya ingin tidur. Dia menyandarkan kepalanya dan mencoba mengabaikan obrolan riuh dari seberang lorong. Di gali, Clara mengeluh pelan kepada pramugari juniornya, Dita. Aku tidak mengerti kenapa Bapak membawa orang seperti itu di jet pribadinya. Dia bahkan tidak tahu cara memegang gelas sampanye. Dan baunya seperti oli. Dita hanya mengangguk setuju, tidak berani membantah atasannya. Stres Clara bukan tanpa alasan. Tuan Hidayat dikenal sebagai perfeksionis yang kejam. Kesalahan kecil bisa berarti akhir dari karirnya. Dan kehadiran Agus, si anomali, adalah variabel yang tidak ia sukai. Dia terus mengawasi Agus dari gali, menunggu pria itu melakukan kesalahan lain, seperti mencoba merokok di toilet atau menyentuh panel kayu eboni dengan tangannya yang kotor. Agus tidak menyadari pengawasan itu. Akhirnya tertidur. Tidurnya gelisah, dipenuhi mimpi tentang sirene di anjungan lepas pantai dan suara logam yang menjerit. 4 jam berlalu. Mereka terbang tinggi di atas Samudra Hindia, sebuah titik perak kecil di atas hamparan biru tak berujung. Sebagian besar penumpang tertidur setelah makan malam mewah. Kabin itu sunyi, hanya diterangi oleh lampu baca redup dan deru konstan mesin. Agus terbangun tiba-tiba. Bukan karena mimpi. Sesuatu telah mengusiknya. Sebuah sensasi yang ia kenali dengan baik. Getaran. Bukan getaran turbulensi yang mengayun. Bukan juga dengungan normal mesin. Ini adalah sesuatu yang baru. Getaran berfrekuensi sangat tinggi, hampir tak terasa, seperti dengungan nyamuk yang jauh. Tapi itu konstan, dan merambat melalui lantai, naik ke sandaran tangan kursinya. Agus duduk tegak. Seluruh indranya kini waspada. Dia meletakkan telapak tangannya di dinding kabin di sebelahnya. Normal. Tapi getarannya ada di sana. Sebuah ritme yang salah. Di anjungan, getaran seperti ini berarti satu hal. Bantalan, bearing, yang mulai aus atau skru penahan yang kendor pada mesin berkecepatan tinggi. Tentu saja, ini bukan anjungan. Ini adalah pesawat terbang paling canggih di dunia. Pasti ada sensor untuk hal ini. Pilot pasti tahu. Agus mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya pompa hidrolik. Mungkin ini normal untuk jet ini. Tapi instingnya yang telah terlatih selama 15 tahun berteriak sebaliknya. Getaran ini memiliki tanda tangan yang berbahaya. Ada komponen yang bergesekan, dan gesekan itu menciptakan panas dan kelelahan material. Dia melihat ke sekeliling. Clara dan Dita sedang duduk di kursi kru mereka di gali depan, membaca majalah. Keluarga Hidayat tertidur. Dia sendirian dengan kegelisahannya. Dia tidak bisa diam. Dia harus tahu. Dia bangkit dari kursinya, pura-pura meregangkan badan, dan berjalan perlahan menyusuri lorong. Dia menyentuh panel-panel dinding saat dia berjalan. Getarannya semakin kuat saat dia mendekati bagian belakang pesawat, dekat dengan gali belakang dan mesin. Agus sampai di gali belakang. Tempat itu kosong. Disinilah Clara menyimpan kopernya. Dia melihat ke pintu kompartemen kargo internal. Tertutup. Getarannya terasa paling kuat di sini, di dinding yang memisahkan kabin dari kompartemen mekanik dan mesin. Dia menempelkan telinganya ke dinding. Sekarang dia bisa mendengarnya dengan jelas. Bukan hanya getaran, tapi suara kikisan logam yang sangat tipis. Sririt, sririt, sririt. Jantungnya mulai berdebar. Ini buruk. Ini sangat buruk. Ini adalah suara dari sesuatu yang longgar dan bergesekan dengan casing berkecepatan tinggi. Ini adalah suara keretakan yang sedang dalam proses pembentukan. Dia harus mendapatkan alatnya. Dia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dengan gerakan cepat, dia membuka pintu kompartemen tempat Clara melemparkan kopernya. Dia melihat koper oranye itu tergolek di atas tumpukan koper Louis Vuitton milik keluarga Hidayat. Dia menariknya keluar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut,
Tapi karena adrenalin, dia membuka koper pelikan itu di lantai gali. Dia mengeluarkan unit utamanya, sebuah kotak logam kecil dengan layar LCD, dan transducer seukuran koin. Dia menyalakan perangkat itu. Dia tidak peduli lagi tentang kesopanan. Dia kembali ke dinding belakang, tepat di atas pangkal sayap, di mana dia merasakan getaran terkuat. Dia mengoleskan sedikit gel dari tabung kecil ke transducer. Dia selalu membawanya di sakunya, dan menempelkannya ke panel dinding kabin. Layar LCD itu langsung menyala dengan kehidupan. Sebuah gelombang sinus yang tidak beraturan muncul. Dia menekan beberapa tombol, melakukan analisis spektrum cepat, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya terasa dingin. Ada puncak frekuensi liar di 15 kHz. Puncak yang sangat tajam dan tidak stabil. Itu adalah jeritan logam yang sedang terkoyak dalam skala mikroskopis. Apa yang sedang Anda lakukan? Suara tajam itu memecah konsentrasinya seperti sambaran petir. Agus tersentak, berbalik dengan canggung dari posisinya yang berlutut. Clara berdiri di pintu masuk gali. Matanya menyala-nyala karena amarah. Di belakangnya, Dita mengintip dengan ketakutan. Clara tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria ini, TKI ini, telah membobol kompartemen kargo, mengeluarkan kotak peralatannya, dan sekarang sedang mengotak-atik dinding pesawat seharga 75 juta dolar. Ini bukan hanya pelanggaran aturan. Ini adalah sabotase. Pak, menjauh dari dinding itu. Sekarang, bentak Clara. Suaranya bergema di kabin yang sunyi, membangunkan beberapa penumpang. Agus buru-buru berdiri, masih memegang sensornya. Mbak, tenang dulu. Tolong, ada masalah serius. Ada getaran. Saya tidak peduli dengan getaran Anda, potong Clara, melangkah maju dan menepis tangan Agus yang memegang sensor. Sensor itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Anda tidak punya hak menyentuh pesawat ini. Anda pikir Anda siapa? Tolong dengarkan saya, Agus memohon. Suaranya mendesak. Ada keretakan di penahan mesin. Atau setidaknya, sesuatu yang akan segera retak. Saya bisa mendengarnya. Alat ini memastikannya. Anda harus memberitahu pilot. Clara tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Memberitahu pilot? Berdasarkan apa? Hayalan Anda? Anda baru saja merusak panel interior. Anda. Dia begitu marah hingga dia kehabisan kata-kata. Dia melihat koper oranye yang terbuka di lantai, penuh dengan kabel dan logam. Anda pikir ini apa? Desisnya. Suaranya kini bergetar karena amarah. Dia menendang koper itu. Ini jet pribadi mewah, bukan truk rongsokan. Ini bukan bengkel. Bentakan itu terdengar sangat keras. Tuan Hidayat dan istrinya kini terbangun dan menatap ke belakang dengan kesal. Dita, panggil keamanan. Perintah Clara. Mbak, kita di pesawat. Tidak ada keamanan. Bisik Dita, ketakutan. Kalau begitu panggil kokpit. Bentak Clara. Dia kembali menatap Agus. Wajahnya memerah. Kembali ke kursi Anda. Sekarang, Anda akan ditahan begitu kita mendarat di Geneva. Saya bersumpah. Agus menatap mata Clara. Dia tidak melihat seorang profesional. Dia melihat seorang wanita yang ketakutan dan sombong. Dia melihat koper peralatannya yang ditendang. Dia melihat sensornya yang tergeletak di lantai. Dia tahu dia tidak bisa menang. Tidak sekarang. Dengan perasaan terhina dan putus asa, dia mengambil sensornya yang jatuh, memasukkannya kembali ke koper, dan menutupnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Clara dengan tatapan yang akan menghantui wanita itu selamanya. Tatapan penuh kasihan. Dia berjalan kembali ke kursinya, menahan rasa malu saat penumpang lain memelototinya. Dia duduk dan mengencangkan sabuk pengamannya. Dia memejamkan mata. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya tidak tahu kapan. Di gali depan, Clara gemetar karena adrenalin dan amarah. Dasar orang udik. Beraninya dia. Desisnya pada Dita. Dia bisa saja membuat panel itu korslet.
Dia bisa membunuh kita semua dengan kebodohannya. Mbak, tapi dia terlihat sangat yakin, kata Dita pelan. Yakin? Dia itu buruh. Dita. Dia mungkin biasa memperbaiki pompa air. Dia tidak tahu apa-apa tentang mesin jet Rolls-Royce. Percayalah padaku. Clara mengangkat interkom ke kokpit. Kapten Anwar. Ini Purser Clara. Maaf mengganggu. Suara Kapten Anwar, seorang penerbang senior yang tenang, terdengar. Ada apa, Clara? Semua baik-baik saja. Ada sedikit masalah dengan penumpang di 3B. Tamu teknis itu. Saya menemukannya di gali belakang, mencoba membongkar panel dinding dengan semacam alat elektronik. Dia bilang dia merasakan getaran dan ada keretakan. Saya sudah menanganinya dan menyuruhnya kembali ke kursi. Dia tampaknya tidak stabil. Hening sejenak di ujung sana. Agus mendengar percakapan ini dari kursinya. Di kabin yang sunyi, suara Clara dari gali terdengar jelas. Hinaan, tidak stabil, itu menusuknya. Kapten Anwar bertukar pandang dengan first officer-nya. Getaran? Di gali belakang. Kapten memeriksa panel instrumennya. EICAS, Engine Indicating and Crew Alerting System, bersih. Semua indikator mesin, suhu, dan tekanan hidrolik berwarna hijau. Semuanya sempurna. Tidak ada apa-apa di sini, Clara. Semua sistem normal, kata Kapten. Mungkin hanya turbulensi ringan yang dia rasakan. Suruh dia tenang. Kita akan periksa di Geneva. Jangan biarkan dia mendekati dinding pesawat lagi. Jelas. Sangat jelas, Kapten. Terima kasih. Clara menutup telepon dengan puas. Otoritasnya telah ditegakkan. Sistem seharga jutaan dolar itu mendukungnya. Dia menyuruh Dita menyajikan minuman lagi untuk Tuan Hidayat yang terbangun, untuk menenangkan suasana. Di kursinya, Agus menatap jam tangannya. Dia menghitung. Berdasarkan analisis spektrumnya, resonansi itu tumbuh secara eksponensial. Dia memperkirakan catastrophic failure, kegagalan fatal, akan terjadi. Pertanyaannya, kapan? Mungkin 1 jam, mungkin 2, atau mungkin beberapa menit lagi. Waktu di jamnya menunjukkan pukul 3.15. Dia mulai menghitung mundur dalam hati. 10 menit. Itu adalah angka yang muncul di kepalanya. 10 menit. Pukul 3.25. Tepat 10 menit setelah bentakan. Ini bukan bengkel. Itu. Abang. Suara itu bukan ledakan. Itu adalah suara robekan logam paling keras yang pernah Agus dengar. Seolah-olah langit itu sendiri disobek menjadi 2. Seluruh badan pesawat bergetar hebat, melemparkan Dita yang sedang membawa nampan minuman ke langit-langit. Gelas kristal pecah di mana-mana. Pesawat itu berguling tajam ke kanan. Alarm meraung di kabin, sirene cime yang memekakan telinga. Dekompresi eksplosif. Dekompresi eksplosif. Di atas kepala semua orang, panel-panel terbuka dan masker oksigen kuning berjatuhan. Kabut tebal dan dingin langsung memenuhi kabin saat udara di dalam tersedot keluar ke atmosfer tipis di ketinggian 40.000 kaki. Suara angin yang menderu seperti 1000 setan kini memenuhi segalanya. Semua orang menjerit. Tuan Hidayat yang perkasa, istrinya yang berhias berlian, anak-anaknya mereka semua berteriak panik, meraba-raba masker mereka. Clara terlempar dari kursinya di gali, menabrak troli. Dia membeku. Seluruh pelatihannya, semua manual prosedurnya, lenyap dari otaknya. Dia hanya bisa menatap ke belakang kabin, ke tempat di mana dia tadi berdiri dengan angkuh. Panel dinding yang tadi disentuh Agus kini lenyap. Menganga. Sebuah lubang seukuran jendela terlihat di sisi kanan belakang pesawat. Dan melalui lubang itu, dia bisa melihat neraka. Mesin kanan pesawat itu terbakar hebat. Api oranye terang menyembur ke belakang, melahap sayap. Dunia terdiam dalam kekacauan. Teriakan para penumpang kini teredam oleh masker oksigen mereka dan deru angin yang mematikan. Pesawat itu kini menukik tajam, jatuh dari langit. Di tengah kepanikan absolut, hanya satu orang yang tidak menjerit. Agus Santoso,
Sang TKI bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Saat getaran pertama terjadi, tangannya sudah memegang masker oksigen. Dia menariknya, memakainya, dan mengencangkan sabuk pengamannya dalam satu gerakan terlatih. Dia tahu apa ini. Ini adalah cascading failure, kegagalan beruntun. Getaran yang ia deteksi adalah pada pilon mount, struktur tiang yang menahan mesin ke sayap. Keretakan itu akhirnya patah. Mesin nomor 2 telah terlepas sebagian, merobek badan pesawat dan saluran bahan bakar di sayap saat ia terpisah. Dia melihat kepanikan di mata penumpang lain. Dia melihat Clara yang membeku di lantai gali. Dia tahu, berdasarkan pengalamannya di simulasi bencana anjungan, bahwa kepanikan adalah musuh pertama. Dia melepaskan sabuk pengamannya. Pesawat berguncang hebat dalam turunan darurat. Dia merangkak di lantai, melawan gravitasi dan angin yang menderu. Dia sampai di gali tempat Clara terbaring. Mata wanita itu terbelalak ngeri di balik masker oksigennya yang belum terpasang dengan benar. Dia meraih masker itu dan memasangkannya dengan paksa ke wajah Clara, mengencangkan talinya. Dia mengguncang bahu wanita itu. "Mbak, sadar!" teriaknya. Suaranya teredam masker. "Duduk, pakai sabuk." Clara tersentak, seolah terbangun dari mimpi buruk. Dia menatap pria yang telah ia hina, yang kini menyelamatkan nyawanya. "Duduk!" Agus berteriak lagi. Dia mendorong Clara ke kursi kru dan menarik sabuk pengaman 4 titik, menguncinya dengan keras. Agus kemudian merangkak kembali ke kursinya, melewati pecahan kaca dan genangan sampahnya mahal. Dia duduk, mengencangkan sabuknya, dan menatap lurus ke depan. Dia telah melakukan apa yang dia bisa. Sisanya ada di tangan pilot. Di kokpit, situasinya adalah kiamat terkendali. Kapten Anwar dan First Officer-nya berjuang melawan kematian. "Mayday! Mayday! Mayday!" Sky Horizon 7500. Kegagalan mesin katastrofal dan dekompresi eksplosif. Kapten Anwar berteriak ke radio. "Mesin 2 mati. Kebakaran mesin 2. Tarik tuas pemadam." "Sudah, Kapten. Tidak mempan. Apinya di sayap, bukan di mesin. Kita kehilangan hidrolik B dan C. Kendali sangat berat. Alarm, stall, stall." Meraung saat pesawat kehilangan kecepatan angkat karena menukik terlalu tajam. Kapten Anwar berjuang dengan yoke, kemudi, menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menjaga hidung pesawat tetap naik. "Di mana kita?" "Daratan terdekat." "Tidak ada, Kapten. Hanya samudra. Daratan terdekat." "Gan. Maladewa. Jarak 300 mil laut. Kita tidak akan sampai." "Berapa ketinggian kita?" "Turun melewati 20.000, 19.000, 18.000. Kita harus mematikan api itu. Kalau tidak, sayapnya akan patah." "Bagaimana, Kapten? Bagaimana?" Kapten Anwar terdiam sejenak. "Hanya ada satu cara. Cara yang sangat berbahaya. Kita akan coba Seedeslip. Memadamkan api dengan angin. Berpegangan." Kapten memutar kemudi dan menginjak pedal rudder, memaksa pesawat terbang miring untuk memaparkan api ke aliran udara yang ekstrim, berharap itu akan meniupnya padam. Di kabin, manuver Seedeslip terasa seperti neraka. Pesawat itu bergetar dan meluncur ke samping, melemparkan segala sesuatu yang tidak terikat ke satu sisi. Para penumpang menjerit tertahan di balik masker mereka. Clara, yang kini terikat di kursinya, memejamkan mata dan berdoa. Dia teringat wajah ibunya. Dia teringat mimpinya. Dan dia teringat wajah Agus. Wajah pria yang tahu. Wajah pria yang dia sebut, Udik, dari bengkel. Agus, sebaliknya, membuka matanya. Dia memperhatikan. Dia melihat keluar jendela di seberang lorong. Dia melihat api di sayap. Manuver Kapten berhasil. Api itu perlahan-lahan padam. Aliran udara ekstrim telah memadamkannya. Tapi masalahnya belum selesai. Lubang menganga di sisi pesawat masih ada. Dan mesin nomor 1 kini meraung-raung,
bekerja sendirian untuk menahan mereka di udara. Dan kemudian, masalah baru muncul. Dita, pramugari junior, yang tadi terlempar, kini terbaring pingsan di lorong dekat gali belakang. Tepat di sebelah lubang yang menganga. Dia tidak mengenakan masker oksigen. Agus melihatnya. Clara juga melihatnya. Dita, jerit Clara tertahan. Clara mencoba melepaskan sabuk pengamannya. Tapi sabuk itu macet. Dia panik. Menarik-nariknya dengan sia-sia. Agus tidak ragu. Dia melepaskan sabuknya lagi. Dia merangkak ke gali depan. Mengambil tabung oksigen portabel dengan maskernya. Anda mau kemana? Itu lubang. Jerit Clara. Agus tidak menjawab. Dia mulai merangkak ke belakang. Menyusuri lorong yang kini miring dan penuh puing-puing. Angin di dekat lubang itu luar biasa kencang dan suhunya jauh di bawah titik beku. Agus merangkak melawan angin yang menderu. Serpihan es kini menutupi flanelnya. Dia sampai di tempat Dita terbaring. Wajah gadis itu membiru. Hiposia. Agus dengan cepat memasangkan masker dari tabung portabel ke wajah Dita. Dia menekan katupnya, memaksa oksigen murni masuk ke paru-parunya. Dia harus memindahkan Dita. Tapi bagaimana? Dia tidak bisa menggendongnya dan merangkak. Dia melihat ke sekeliling. Di gali belakang yang hancur, sebuah troli makan terbalik. Dia mendapat ide. Dia menarik Dita, mendudukannya di atas troli yang terbalik itu, dan mengikatnya menggunakan tali dari tirai kabin yang sobek. Dia kini memiliki kereta luncur darurat. Sambil memegang tabung oksigen di satu tangan, dia mulai menarik troli itu kembali ke depan, inci demi inci, melawan angin yang meraung dari lubang di badan pesawat. Saat dia menarik Dita melewati kursi Tuan Hidayat, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Lubang di badan pesawat itu bertambah besar. Robekan awal dari mesin telah menciptakan titik lemah. Kini, tekanan aerodinamis mengoyak kulit pesawat lebih jauh. Sririt, sririt. Suara yang dia dengar tadi, kini terdengar ribuan kali lebih keras. Panel aluminium di sekitar lubang itu bergetar hebat. Jika robekan itu mencapai rangka utama berikutnya, seluruh bagian ekor pesawat bisa terlepas. "Mbak!" teriak Agus pada Clara, yang menatapnya dengan ngeri. "Buka koper saya. Cepat!" Clara, masih panik, tidak mengerti. "Koper oranye saya. Buka!" teriak Agus. Suaranya putus asa. Clara akhirnya mengerti. Dia berhasil melepaskan sabuknya yang macet dan berlari terhuyung-huyung ke gali belakang, menghindari lubang, dan menyeret koper oranye itu ke depan. "Buka!" Di dalam ada gulungan pita logam dan alat cerimping. Clara membuka koper itu. Dia melihat apa yang Agus maksud. Segulung pita baja tahan karat dan alat yang tampak seperti tang raksasa. Apa ini? Itu metal stitch. Tambalan darurat pipa. "Berikan." Agus telah mengamankan Dita di gali depan. Dia mengambil gulungan pita itu dan alatnya. Dia merangkak kembali ke lubang yang menganga. Clara mengikutinya. "Apa yang mau Anda lakukan? Anda gila. Robekan ini akan membesar. Kita harus menghentikannya," teriak Agus. Dia melihat dua rangka internal pesawat yang terekspos di tepi robekan. Dia harus menyatukan mereka, atau setidaknya menghentikan robekan itu menyebar. Mengabaikan angin sedingin es yang merobek pakaiannya dan bahaya tersedot keluar, Agus mencondongkan tubuh ke robekan itu. Dia mengaitkan pita baja di sekitar satu rangka, menariknya dengan seluruh kekuatannya, dan mengaitkannya ke rangka di seberangnya. Dia menggunakan alat cerimping, penjepit, untuk mengunci pita itu. Klak! Satu tambalan terpasang. Suara robekan sedikit berkurang. Lagi. Dia melakukannya lagi. Dan lagi. Dia bekerja seperti mesin, membungkus dan menjepit, menciptakan jahitan darurat pada kulit pesawat yang sobek. Ini adalah pekerjaan bengkel paling gila dalam hidupnya. Clara hanya bisa memegang kakinya agar dia tidak tersedot keluar, sambil memegang senter, menangis dalam diam di balik maskernya. Setelah 5 jahitan terpasang, suara robekan itu berhenti.
Lubang itu masih menganga, tapi kini stabil. Dia telah menghentikan pendarahannya. Agus merangkak mundur, ambruk di lorong. Tubuhnya gemetar hebat karena kelelahan dan frostbite yang mulai menyerang tangan dan wajahnya. Dia telah melakukan segalanya. Di kokpit, Kapten Anwar merasakan perubahan. Getarannya stabil, tidak bertambah buruk. "Kapten, ketinggian 10.000 kaki. Kita stabil," seru First Officer. "Jaga ketinggian. Nyalakan apu. Kita akan coba ke GAN. Beritahu mereka kita akan mendarat darurat tanpa mesin kanan dan lubang di badan pesawat. Beritahu mereka, kita mungkin tidak akan berhasil sampai ke landasan." Kabin itu kini sunyi. Tidak ada lagi jeritan. Hanya suara deru angin dari lubang dan dengungan satu mesin yang tersisa. Para penumpang menatap ke belakang, ke tempat Agus terbaring di lantai, terengah-engah. Clara berlutut di sampingnya. Dia melepas sarung tangannya sendiri dan mencoba menghangatkan tangan Agus yang membiru. "Tangan Anda ya Tuhan, tangan Anda," bisiknya. Tangan yang tadi pagi dia anggap kotor, kini hancur karena es dan gesekan logam. Agus hanya menggeleng pelan. "Dita bagaimana?" Dia bernapas, isak Clara. Dunia terdiam untuk kedua kalinya malam itu. Bukan karena teror, tapi karena kekaguman yang khusyuk pada pria yang, dengan peralatan, bengkelnya, baru saja menantang hukum fisika dan menang. "Bapak dan Ibu," suara Kapten Anwar terdengar di kabin, serak namun kuat. "Ini Kapten. Kita telah stabil di 10.000 kaki. Api telah padam. Kita kehilangan satu mesin dan mengalami dekompresi. Tapi," di layar besar, mereka memutar ulang data dari koper oranye Agus, yang disandingkan dengan black box pesawat. "Luar biasa," kata penyelidik utama dari EASA, seorang pria Prancis yang skeptis. Sensor Tuan Santoso mendeteksi resonansi pilon mount 28 menit sebelum sensor getaran utama pesawat mencatat anomali. Dan analisanya, catastrophic failure dalam 40 menit. Dia hanya meleset 2 menit. Seluruh ruangan terdiam. Tuan Hidayat menatap Agus. "Apa yang Anda dengar, Nak, yang tidak bisa didengar oleh mesin seharga jutaan dolar?" Agus berpikir sejenak. "Bukan hanya didengar, Pak, dirasakan. Mesin punya sensor, tapi manusia punya intuisi. Sensor hanya membaca data. Saya membaca cerita dari logam itu. Dan ceritanya adalah dia lelah." Penyelidik Prancis itu mengangguk pelan. "Intuisi. Sesuatu yang tidak bisa kami program." "Tuan Santoso," kata Tuan Hidayat, "kontrak Anda dengan perusahaan tambang saya sudah selesai. Saya ingin menawarkan Anda kontrak baru. Bukan di Natuna. Di sini. Di Jenewa." Agus mengangkat alisnya. "Saya memiliki armada 12 jet pribadi. Saya ingin Anda menjadi kepala Divisi Diagnostik Intuitif yang baru. Saya tidak peduli Anda lulusan apa. Saya ingin Anda dan bengkel Anda itu. Tugas Anda adalah terbang dengan pesawat saya, mendengarkan mereka, dan memberitahu saya apa yang mereka rasakan. Gaji Anda sebutkan saja angkanya." Agus tertegun. "Gaji sebutkan saja. Kepala divisi. Di Jenewa." Ini adalah lompatan yang tidak pernah ia bayangkan. Agus menatap Tuan Hidayat. Dia memikirkan tawaran itu. Jenewa. Kehidupan baru. Gengsi. Uang. Lalu dia memikirkan ibunya di Cilacap. Dia memikirkan adiknya di Jogja. Dia memikirkan bau terasi dan deburan ombak. "Pak Hidayat," kata Agus pelan, dengan sangat hormat. "Saya sangat berterima kasih atas tawaran ini. Ini sebuah kehormatan." Para eksekutif lain mencondongkan tubuh, menunggu. "Tapi saya rasa, saya harus menolaknya." "Hening." Tuan Hidayat tampak terkejut. "Menolak? Kenapa?" "Gaji." "Bukan soal gaji, Pak," potong Agus sopan. "Saya sudah 5 tahun tidak pulang. Saya kangen rumah. Saya kangen bau sambal buatan ibu saya." Agus tersenyum.
Saya seorang TKI, Pak, tenaga kerja Indonesia. Dan sekarang, tenaga, saya ingin saya gunakan di rumah saya sendiri, untuk membangun negara saya. Tuan Hidayat menatap Agus lama. Lalu, dia tersenyum lebar. Anak yang baik. Saya mengerti. Justru jawaban itu yang membuat saya semakin menghormati Anda. Hidayat berpikir sejenak. Baik. Bagaimana kalau begini? Anda tidak perlu pindah ke Jenewa. Saya akan membangun pusat diagnostik Sky Horizon yang baru. Di Jakarta. Anda yang akan memimpinnya. Anda bisa mendengarkan semua pesawat saya dari sana. Dan Anda bisa pulang ke Cilacap setiap akhir pekan. Bagaimana? Mata Agus berbinar. Bekerja di tanah air. Memimpin teknologi baru. Dan tetap bisa pulang. Dia mengulurkan tangannya yang diperban. Saya terima, Pak. 6 bulan kemudian. Di pusat pelatihan kru Sky Horizon di Jakarta. Clara berdiri di depan angkatan baru pramugari dan pramugara. Dia masih Chief Purser. Tapi ada sesuatu yang berbeda padanya. Senyumnya lebih hangat. Matanya lebih bijak. Selamat datang di Sky Horizon, katanya. Di sini, kita memiliki standar pelayanan tertinggi di dunia. Kita akan melatih Anda cara menyajikan sampanye, cara menata kaviar, cara mengenali penumpang VIP. Dia berhenti sejenak, menatap para kadet muda yang bersemangat. Tapi hari ini, lanjutnya, suaranya melembut. Saya akan memberi Anda pelajaran paling penting yang tidak ada di buku manual. Dia menekan sebuah tombol. Di layar di belakangnya, muncul foto sebuah koper pelikan oranye yang penyok. Ini adalah bengkel. Ini adalah kotak peralatan milik seorang TKI, seorang teknisi NDT bernama Agus Santoso. Clara menceritakan kisah itu. Seluruhnya. Tanpa menutupi kesombongannya. Tanpa mengurangi kengeriannya. Dia menceritakan bagaimana dia membentak pemilik bengkel itu. Saya melihat sepatunya yang kotor. Katanya, suaranya sedikit bergetar. Tapi saya tidak melihat keahlian di tangannya. Saya melihat flanelnya yang pudar. Tapi saya tidak mendengar otaknya yang brilian. Saya hampir membuat kita semua tewas karena saya lebih peduli pada penampilan daripada kenyataan. Para kadet terdiam. Pelajaran Anda hari ini adalah ini, kata Clara, menatap tajam satu persatu dari mereka. Hormati setiap orang yang melangkah ke pesawat Anda. Anda bukan penjaga gerbang klub elit. Anda adalah profesional keselamatan. Petani, buruh, TKI, atau miliarder, tugas Anda adalah melayani dan melindungi mereka dengan setara. Anda tidak pernah tahu. Pekerja dengan sepatu bot kotor itu mungkin adalah satu-satunya orang yang tahu cara menjahit pesawat Anda kembali di ketinggian 10.000 kaki. Dia mengakhiri presentasinya. Di barisan belakang, seorang pria berseragam teknisi Sky Horizon yang rapi, dengan name tag, Agus S., kepala diagnostik, tersenyum dan mengangguk padanya. Clara tersenyum kembali. Pusat Diagnostik Sky Horizon Jakarta menjadi fasilitas paling canggih di Asia Tenggara. Di bawah pimpinan Agus, mereka mengembangkan sistem baru yang menggabungkan data sensor pesawat dengan analisis intuisi manusia. Agus melatih tim baru yang terdiri dari teknisi-teknisi muda Indonesia, mengajari mereka cara mendengarkan logam. Dia tidak lagi terbang di jet pribadi. Dia lebih suka di ruang kontrolnya, dikelilingi oleh layar yang menampilkan data getaran real-time dari seluruh armada Sky Horizon di seluruh dunia. Bengkelnya kini mencakup seluruh planet. Suatu sore, dia sedang memantau penerbangan Tuan Hidayat dari London ke New York. Dia melihat sebuah lonjakan frekuensi kecil di mesin kiri. Sangat kecil, bahkan komputer menandainya sebagai normal. Dia menekan tombol intercom satelit. Kapten, ini Agus dari Diagnostik Jakarta. Agus, senang mendengar suaramu. Ada apa? Semua baik, Kapten. Tapi bisakah Anda mengurangi daya di mesin satu sebesar 2%? Hanya untuk berjaga-jaga. Saya mendengar sedikit noise pada bantalan turbin depan. Bukan masalah, tapi lebih baik kita jaga. Diterima, Agus.
mengurangi daya 2%. Terima kasih sudah mendengarkan. Agus tersenyum. Dia menutup panggilan. Dia menatap tangannya yang kini memiliki bekas luka baru di atas yang lama, bekas luka dari frostbite dan jahitan logam di atas Samudra Hindia. Itu adalah pengingat permanen. Koper oranye yang penyok itu kini dipajang di lobi utama pusat pelatihan Sky Horizon. Koper itu diletakkan di dalam kotak kaca, seperti sebuah relikui suci. Di bawahnya, terdapat sebuah plakat kuningan. Plakat itu tidak menceritakan keseluruhan cerita. Tidak ada kata-kata tentang bentakan atau penghinaan. Plakat itu hanya bertuliskan, peralatan asli milik Agus Santoso. Pengingat bahwa keahlian sejati seringkali terbungkus dalam kesederhanaan, dan intuisi adalah alat paling canggih yang kita miliki. Dengarkan baik-baik. Para kru baru akan selalu berhenti di depan kotak kaca itu. Mereka akan menyentuh kacanya, bertanya-tanya tentang kisah di baliknya. Dan Clara, yang kini menjadi kepala pelatihan kabin, akan selalu menceritakannya dengan jujur. Dia tidak pernah melupakan malam itu. Dia tidak pernah melupakan suara bentakannya sendiri. Ini bukan bengkel. Dan dia tidak akan pernah melupakan bagaimana, 10 menit kemudian, di tengah kekacauan dan teror, satu-satunya tempat raman di dunia adalah di dalam bengkel, milik seorang TKI sederhana dari Indonesia. Akhir pekan itu, Agus menyetir mobilnya yang sederhana menyusuri jalanan Cilacap. Dia pulang. Dia memarkir mobilnya di depan sebuah rumah kecil yang rapi, yang baru saja selesai ia renovasi total untuk ibunya. Dia turun dari mobil, tidak lagi membawa koper oranye, tapi sebuah kotak berisi oleh-oleh. Ibunya keluar, tersenyum lebar. "Le, kamu pulang?" "Nggih, Bu." "Agus pulang," katanya, mencium tangan ibunya. Di dalam, aroma sambal terasi dan ikan asin memenuhi udara. Adiknya, yang kini menjadi mahasiswi kedokteran yang cemerlang, memeluknya erat. "Mas, cerita lagi dong soal pesawat itu." Agus tertawa. "Nanti saja. Sekarang, Mas cuma mau makan masakan ibu." Dia duduk di meja makan kayu yang sederhana. Dia bukan lagi kepala divisi. Dia bukan lagi pahlawan. Dia hanya Agus. Seorang anak, seorang kakak. Dia menyendok nasi hangat. Di luar, dia bisa mendengar deburan ombak. Getaran itu. Getaran yang ia kenal sepanjang hidupnya. Getaran yang paling ia cintai. Getaran rumah. Setahun setelah kejadian itu, Clara kebetulan berada di penerbangan komersial biasa menuju Singapura. Dia duduk di kelas ekonomi, mengambil cuti. Di sebelahnya duduk seorang pria muda Indonesia yang tampak gugup, memeluk erat sebuah tas ransel. Pria itu bercerita bahwa dia akan bekerja di kapal kargo, kontrak pertamanya sebagai TKI. Pramugari yang bertugas melewati mereka, sedikit kesal karena tas ransel pria itu menghalangi lorong. "Pak, tasnya bisa ditaruh di atas." Pria itu tampak malu. "Maaf, Mbak, isinya." Sebelum pramugari itu bisa berkata apa-apa lagi, Clara tersenyum. "Biar saya bantu," katanya. Dia mengambil tas itu dengan lembut. "Apa isinya?" "Hanya buku-buku dan ijazah saya, Bu," kata pemuda itu. "Ini barang berharga," kata Clara. Dia tidak menaruhnya di kompartemen atas. Dia membukakan kompartemen kosong di seberang dan meletakkannya dengan hati-hati. "Semoga sukses dengan pekerjaan baru Anda. Negara kita bangga pada Anda." Pemuda itu menatapnya dengan heran. "Berterima kasih." Clara kembali duduk. Pramugari tadi menatapnya bingung. Clara hanya tersenyum. Dia telah belajar. Cerita tentang Agus Santoso menjadi legenda di industri aviasi. Bukan hanya sebagai kisah kepahlawanan, tapi sebagai studi kasus. Produsen pesawat mulai bekerja sama dengan tim Agus untuk mengembangkan sensor intuisi, algoritma AI yang mencoba meniru apa yang dilakukan otak Agus, bukan hanya membaca data, tapi mencari pola dan cerita di balik getaran itu. Agus sendiri tidak terlalu peduli dengan ketenarannya. Baginya, pekerjaannya tetap sama. Dia masih mendengarkan logam. Kadang-kadang,
Ketika dia berdiri di landasan pacu di Jakarta, melihat sebuah pesawat lepas landas, dia akan memegang pergelangan tangannya yang terluka. Bekas lukanya akan sedikit berdenyut. Itu adalah pengingat bahwa di bawah lapisan cat yang berkilauan, di balik kemewahan dan kesombongan, semuanya terbuat dari logam. Dan logam, seperti halnya manusia, akan selalu berbisik ketika mereka lelah dan kesakitan. Dan tugasnya, baik di kedalaman Laut Natuna atau di ketinggian langit, adalah untuk selalu mendengarkan. Dia adalah TKI, seorang ahli, seorang dokter mesin, dan seluruh dunia kini adalah bengkelnya. Lubang di kabin telah distabilkan secara heroik oleh salah satu penumpang kita. Kita sedang menuju pendaratan darurat di Gan, Maladewa. Perkiraan waktu 25 menit. Kru kabin, siapkan pendaratan darurat. Pernyataan, distabilkan secara heroik, itu menggema. Semua mata tertuju pada Agus, yang kini dibantu duduk di kursinya oleh Tuan Hidayat sendiri. Konglomerat itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menepuk bahu Agus dengan tatapan hormat yang dalam. Clara kembali ke tugasnya. Adrenalin kini mengambil alih. Dia tidak lagi angkuh. Dia efisien, tapi matanya terus-menerus melirik ke arah Agus, seolah memastikan pria itu masih ada di sana. Brace for impact. Brace for impact. Pesawat itu menghantam landasan pacu di Bandara Internasional Gan dengan keras. Tanpa hidrolik penuh dan hanya satu mesin, pendaratannya lebih mirip tabrakan terkendali. Pesawat berdecit dan berbelok liar di landasan sebelum akhirnya berhenti. Hening. Lalu, kapten berbicara. Evakuasi. 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 Seluncur darurat mengembang. Clara dan Dita, yang sudah sadar, berteriak. Lepas sabuk. Tinggalkan barang. Keluar. Agus, yang tangannya nyaris mati rasa, adalah orang terakhir yang keluar setelah membantu istri Hidayat yang kakinya terkilir. Dia meluncur turun dan mendarat di aspal yang hangat. Di bawah langit Maladewa yang berbintang, pemandangannya surreal. Jet mewah seharga $75 juta itu teronggok di landasan. Sisi kanannya hangus, menganga, dan dijahit dengan pita baja. Para penumpang, miliarder, istri sosialita, remaja, duduk di aspal, terbungkus selimut darurat, menangis dan saling berpelukan. Agus duduk agak jauh dari yang lain, di bawah sayap truk pemadam kebakaran. Seorang petugas medis sedang membalut tangannya yang melepuh dan membeku. Dia menatap kreasinya di badan pesawat. Jahitan, itu bertahan. Kapten Anwar dan First Officer berjalan menghampirinya. Wajah mereka pucat karena syok. Kapten itu berdiri di depan Agus. Dia tidak menjabat tangannya. Dia hanya menatap pria itu. Lalu, dia membungkuk dalam-dalam. Bukan bungkuk sopan, tapi bungkuk hormat seorang prajurit. Saya Kapten Anwar, katanya. Saya tidak tahu siapa Anda, Pak, tapi saya berutang nyawa saya pada Anda. Kita semua. Agus, Pak, kata Agus pelan. Saya hanya membantu. Membantu. Kapten tertawa serak. Anda mendengar apa yang tidak bisa dideteksi oleh sensor ECAS kami. Anda memperbaiki apa yang tidak bisa kami perbaiki. Anda menyelamatkan Dita. Dan Anda menjahit pesawat saya di ketinggian 10.000 kaki. Membantu adalah kata yang terlalu sederhana. Tuan Hidayat mendekat. Pria ini adalah tamu saya, katanya kepada kapten. Suaranya berwibawa. Dan dia baru saja membuktikan bahwa dia adalah aset paling berharga yang pernah terbang di pesawat saya. Clara berdiri di kejauhan, memandangi pemandangan itu. Dia melihat kapten menghormati Agus. Dia melihat Tuan Hidayat, pria yang paling ia takuti di dunia, berdiri di samping Agus seperti seorang sahabat. Dia melihat koper oranye yang kini dijaga oleh seorang petugas keamanan bandara seolah itu adalah kotak perhiasan kerajaan. Dia merasakan gelombang rasa mual yang hebat. Rasa malu itu begitu kuat hingga dia hampir muntah. Kata-katanya sendiri kembali terngiang. Ini bukan bengkel. Dia benar. Itu bukan bengkel. Itu adalah ruang operasi darurat. Dan pria yang ia hina adalah kepala ahli bedahnya.
Dia berjalan perlahan melintasi tarmac. Setiap langkah terasa berat. Tim pemadam kebakaran, penumpang, dan kru menatapnya. Dia tidak peduli. Matanya terkunci pada Agus. Dia berhenti tepat di depan Agus, yang sedang dirawat oleh petugas medis. Agus mendongak. Matanya lelah, tapi tidak ada kemarahan di sana. Hanya kelan. Clara membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang bisa dia katakan? Maaf. Kata itu terasa sangat murah. Jadi, dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan tubuhnya. Kakinya lemas. Dia berlutut di atas aspal yang kotor di depan Agus Santoso. Mbak Jen. Agus mencoba bangkit, tapi petugas medis menahannya. Clara menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya yang kini acak-acakan menutupi wajahnya. Dan dia mulai menangis. Bukan isak tangis diam-diam, tapi tangisan yang meledak. Tangisan yang datang dari lubuk jiwanya yang hancur. Tangisan penyesalan yang dalam dan memalukan. Saya. Dia tergagap di antara isak tangisnya. Saya bilang itu. Bengkel. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Agus. Saya sombong. Saya bodoh. Saya hampir membunuh Anda semua karena kesombongan saya. Maafkan saya, tolong maafkan saya. Dunia terdiam untuk ketiga kalinya. Seluruh penumpang, kru, dan tim penyelamat berhenti, menyaksikan pramugari kepala yang angkuh dan sempurna itu berlutut di kaki seorang TKI yang tangannya hancur. Agus menatapnya. Dia melihat rasa sakitnya, rasa malunya. Dia bukan lagi seorang ratu. Dia hanya seorang wanita yang hancur. Mbak, kata Agus pelan, suaranya lembut. Yang penting kita semua selamat. Dia mengulurkan tangannya yang tidak terlalu parah terbalut perban dan dengan canggung menepuk bahu Clara. Berdiri. Mbak, jangan begini. Masih banyak pekerjaan. Sikapnya yang sederhana dan penuh pengampunan itu, lebih dari apapun, menghancurkan sisa-sisa kesombongan Clara. Dia menangis lebih keras, memegang tangan Agus yang diperban seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Seminggu kemudian, di ruang rapat mewah markas besar perusahaan Hidayat di Jenewa, Agus, dengan tangan yang masih terbalut perban, duduk di meja utama. Di sekelilingnya ada para eksekutif puncak, insinyur dari Bombardier, dan penyelidik dari EASA, Badan Keselamatan Penerbangan Eropa.